Halo, berjumpa lagi di channel Adrian. Pada video kali ini mengenai cara merangkai kabel mic yang berjenis kabel jack XLR ya. Nah, seperti ini. Jadi XLR ini yang ini adalah mode yang male ya, atau cowok ya, atau laki lah ya. Yang ini modelnya seperti ini. Jadi kemudian yang ceweknya adalah seperti ini. Nah, ini sedang saya buat ya. Nah, untuk cara merangkainya, jadi ini kabel yang digunakan itu harus kabel yang isinya ada 3. Ya, kenapa kok ada 3? Karena di sini konektornya juga ada 3. Seharusnya ada 4 ya. Tetapi yang paling sering terjual yaitu kabelnya adalah jenis 3 seperti ini ya. Atau nama sebutannya kalau kita beli di toko adalah kabel mix stereo ya. Saya ulangi lagi ya, kabel mix stereo ya. Kenapa kok sebutannya stereo? Karena ada 3 di dalamnya itu. Yang pertama yaitu ground ya. Jadi ground itu adalah pinggiran seperti ini ya. Nah, ini ya ground. Nah, seperti ini ya. Jadi ground itu tidak ada pelindung kabelnya. Jadi berupa kawat untuk di dalamnya ini kalau kita buka ada kabel ground ya. Jadi modelnya kawat seperti ini ya. Nah, kawat seperti ini. Kemudian ada lagi warna putih dan biru. Nah, kabel putih dan biru ini terlindungi ada isolatornya. Sedangkan kabel ground ini tidak ada. Jadi fungsi kabel ground ini adalah untuk menghilangkan noise ya. Jadi biar bersih gitulah ya. Nah, oke, untuk kabel biru dan putih ini kita anggap saja L atau R atau bisa dikoneksikan dengan pin 2 dan 3 ya. Jadi kabel XLR ini di konektor itu ada nomor pinnya ya, seperti ini. Ada nomor 1 ya. Nah, ini kalau kita ginikan ya. Nah, perhatikan ya, ini di kamera ini ya. Ada nomor 1 di sebelah kanan ya. Nah, 1, 2 dan 3. 3 itu di atas ya, paling tengah. Kemudian yang besi ini, nah yang ini seperti yang saya tunjuk ini adalah ground ya. Nah, ground itu biasanya terhubung langsung di mixernya ya. Oke, cara dalam pemasangannya yaitu untuk kabel satu ini adalah ground ya. Jadi kabel ground ya, yang modelnya tidak ada pelindung isolatornya, yang ini itu terkoneksi di nomor 1 ya. Nah, kemudian untuk nomor 3 itu bisa kita pilih acak, mau kabel warna biru ataupun putih ya. Intinya itu 3 ini biasanya sebagai referensi ya nantinya. Kemudian signal input atau output, signal audionya itu biasanya bukan biasanya ya, pastinya itu di pin nomor 2 ya. Nah, di pin nomor 2 ya. Jadi yang warna biru ini saya jadikan kabel nomor 2, kemudian nomor 3-nya warna putih ya. Jadi untuk merangkainya pun sama ya. Jadi untuk ke cowoknya juga harus sama. Nomor 1 itu adalah ground ya, nomor 2 adalah signal, nomor 3 adalah referensi ya. Nah, itu tergantung dari fungsinya ya. Ingat, dalam pemasangan kabel XLR ini tidak sembarangan ya. Ada yang memasangnya menggunakan 2 kabel atau kabel mono ya. Kalau kabel mono itu pemasangannya hanya 1 dan 2. Jadi 1 itu biasanya adalah ground ya, sudah pasti ground. Dan ground itu bisa dihubungkan di bodinya ini ya, seperti ini. Cuman ini saya tidak hubungkan ya. Karena kalau body sudah terhubung dengan bodinya langsung di mixer ataupun di mic ya. Jadi saya hubungkannya selalu di nomor 1 ya, analog ground ya. Oke, kemudian ini juga ya, kabel ujungnya nanti dipasangkan ke XLR yang male ya. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti kita buka, kita sambungkan. Jadi nomor 1 terhubung nomor 1, nomor 2 terhubung dengan nomor 2, nomor 3 terhubung nomor 3. Ingat, jangan sampai terbalik. Misalkan kalau terbalik itu nanti efeknya tidak ada suara ataupun noise. Yang ada malah noise aja atau dengung gitu ya. Nah, disarankan harus diukur menggunakan avometer jika sudah jadi. Dipastikan bahwa kabel
terhubung dengan baik ya. Oke, demikian cara pemasangannya ya. Nanti ini kita akan tes ya. Kalau sudah jadi akan saya rangkai dulu ya. Kita kupas, kita solder. Oh iya, satu lagi hal yang wajib harus kalian ketahui ya, bahwa ada kabel mix seperti ini itu tidak bisa disolder ya. Jadi kawatnya pinggirannya ini tidak bisa disolder. Jadi kalau beli kabel harus pastikan di tokonya itu ditanya apakah kabelnya ini bisa disolder atau tidak. Kalau dia terbuat dari alumini ya itu maka tidak bisa disolder ya, waspada ya. Jadi harus benar yang tembaga ya. Jadi tanya dulu sebelum membeli ya. Kalau nggak bisa disolder apa efeknya ya, tidak bisa nempel ya. Harus dipelintir-pelintir gitu agak susah ya. Nah jadi ditanya dulu ya. Karena saya pernah pengalaman beli kabel mic panjang ternyata kawatnya itu tidak bisa disolder. Nah jadi harus pastikan dulu ke tokonya waktu membeli kabelnya bisa disolder ya. Oke. Jadi untuk pemasangan kabelnya ya, jadi ini ada kabel ya, ini sudah saya pasang ya, jadi tinggal nutup aja. Jadi nanti kalau nutup tinggal gini. Nah ini ada terminal seperti ini diarahkan di atas gini. Nah seperti ini ya. Kemudian pasang kabelnya ini. Nah ya. Jadi ini ada terminalnya, di sini ada apa ya? Benjolan lah ya. Itu ada soket terminalnya di sini. Nah, ini kita bisa luruskan. Jadi kalau sudah kita tutup. Nah, sudah jadi ya. Sekarang kita pasang yang satunya. Ini bekas potongan ya. Mungkin salah ya. Jadi di awal ini orang yang memasangnya juga ada salah ya. Kita lihat aja. Mungkin kabelnya ini tidak bisa fungsi ya. Oke, langsung kita buka dulu. Model seperti ini ada murnya. Nah, ini masih bisa dipakai sepertinya, tidak rusak ya. Nah ini kita buka dulu, ini rusak apa enggak ini, ternyata enggak. Oke. Jadi ini kabelnya harus ditarik pasang.
Oh, ini sudah. Nah, ini ya, dia gabung seperti ini ya. Nah, perhatikan ini tuh. Biru dan merahnya digabung. Ya, ini jadi mono padahal ini kabelnya kan stereo. Sebaiknya ini untuk kabel kayak begini nih. Ini mengakibatkan nanti kalau kita masuk mixer nggak tahu ini mono atau stereo gitu loh. Jadi lebih baik kalau stereo ya kita pasang aja satu persatu gitu ya. Nah, ini keliru ya ini masangnya ya. Jadi ini nomor 1 udah betul, nomor 2 udah betul ya, tapi nomor 3 itu digabung ya, digabung ke ground. Nah, padahal nggak semua mixer seperti ini ya. Makanya ini nggak fungsi kemungkinannya ya, atau error gitu ya, atau hanya difungsikan di mic aja, ke ampli atau apa baru bisa lah ya. Nah, tapi metode seperti ini keliru ya. Jadi seharusnya yang tadi ya. Jadi nomor 1 connect ke nomor 1, 2 connect ke nomor 2, seperti itu caranya ya. Nah, ini oke, ini kita lepas dulu aja. Nah, oke. Nah, di sini sudah ada nomornya ya. Nah, ini tuh. Jadi ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi nomor 1 tadi adalah ground ya. Terus tadi di sini nomor 2 itu warna biru, putihnya nomor 3. Jadi kita pasang seperti lalu. Yang bodi ini bagaimana, Pak? Nggak usah dipasang juga nggak masalah, atau digabungkan ke nomor 1 ya. Tapi pada umumnya biasanya ini nggak dipasang ya. Di yang terminal ground ini tidak pernah dipasang. Kenapa kok nggak dipasang? Karena dia terhubung dengan chassis ya, casingnya pada alat itu ya. Nah, jadi yang betul itu nomor 1, 2, dan 3 saja. Untuk ini biarkan ya. Kecuali kalau kabel ini isinya 4 ya. Kalau isinya 4 baru nanti masing-masing ini diisikan masing-masing satu-satu gitu ya. Karena body ground dengan bodinya input itu berbeda ya jalurnya ya, bisa mengakibatkan nanti suaranya itu noise atau bersih ya, nggak tahu ya yang mana nanti dapatnya gitu ya. Oke, ini kita buka dulu cara bukanya ya seperti ini. Dan ini kita buka tengah aja, ambil aja cara titik gampangannya seperti ini. Nah, misalnya kena potong nggak masalah, yang penting kita dapatkan dulu bagian dalamnya. Nah ya, jadi kalau sudah kita buka. Nah, seperti ini. Nah, ini modelnya bagus ya kabel ini. Nanti kita lihat apakah pinggirannya ini bisa disolder. Tadi sebelumnya bisa ya disolder, jadi udah saya solder gitu ya. Nah, ini kita mesti beresin dulu nih. Oke, sekarang kita harus solder dulu ya. Ini kabelnya disolder terlebih dahulu ya. Jadi ini pastikan bahwa ini bisa disolder ya. Nah, jadi kalau dia bisa disolder pasti bisa terhubung dengan baik. Ternyata ini bisa ya, jadi ini bisa disolder dan bagus ya kabelnya. Nah, seperti ini. Nah, tuh. Ya, jadi ini bisa disolder ya. Kemudian tembaga yang kuning ini udah pasti bisa ya, karena ini tembaga kuningan. Nah, oke, sekarang kita hubungkan ini. Ini pertama-tama kita masukkan dulu ke kabelnya ya. Ini sudah saya printer ya. Sudah bos, sudah terlanjur. Saya lupa. Harusnya dimasukkan dulu tadi. Semoga aja masih bisa. Oh bisa ya, bagus lah. Oke.
Nah, ini harus dimasukkan dulu ya. Apakah ada ganjilan? Enggak ada. Oh, dia nyangkut ini. Kita putar-putar supaya bisa masuk. Nah, bisa. Ya, sip. Nah, bisa masuk ya. Sekarang tinggal kita solder dulu. Nomor 1 ground ya. Jadi nomor 1 itu adalah ground, kita hubungkan dulu. Bisa pakai gini aja. Nah, ini nomor 1. Nomor 2 itu tadi warna biru ya. Warna biru berarti di sini, putih di atas. Putih dulu aja. Oke. Nomor 2, putih itu nomor 3, biru di nomor 2. Nah, ini sudah ya. Sekarang kita tinggal apa ini yang belum nih? Tutupnya mana ini? Loh. Oh, nggak ada tutupnya ya. Langsung deh. Lupa saya. Ini kita masukkan sekarang. Wow, panas. Ini sebenarnya ada pelindungnya ya ini. Kalau nggak ada kita isolasi aja. Isolasinya. Nah, ini saya isolasi aja karena nggak ada pelindungnya. Nah, jadi seperti ini ya. Sekarang kita tinggal tutup, kita masukkan lagi. Ini ada murnya, kita masukkan. Nah, ini ada terminalnya juga ya. Nah, ini pentolan seperti ini kita masukkan aja. Nah, udah masuk. Ini kita dorong sambil ditarik, atau bisa ditarik juga nggak masalah. Nah, sip. Nah, ini. Nah, ini murnya kita masukkan. Tutup.
sudah jadi. Sekarang kita tes. Nah, ini kita tes dulu menggunakan ampermeter. Nah, tes. Ini kalau terhubung ya. Nah, sekarang kita ukur dulu nomor 1 ya, kita nomor 1 di sini dengan nomor 1 yang di sini harus terhubung ya. Nah, ini nomor 1 tidak boleh nyambung ke nomor 2 dan nomor 3 tuh. Ya, tidak konslet. Nomor 1 lancar. Sekarang nomor 2 ya. Oke, nomor 2 lancar, tidak boleh terhubung ke nomor 3 ataupun body tidak boleh ya. Sekarang ke nomor 3. Nah, nomor 3 lancar, tidak boleh terhubung nomor 1 dan 2. Dan tidak boleh terhubung dengan body ya. Kecuali nomor 1 boleh ya terhubung dengan body, cuman tidak saya hubungkan. Ya, karena untuk hubungan chassis dengan chassis itu dihubungkan oleh ground kabel di power. Ya, di listrik PLN itu ya. Nah, biasanya nama sebutannya arde ya. Nah, jadi kalau untuk body seperti ini lebih baik jangan dihubungkan. Ya, oke, demikian cara merangkai kabel XLR ya dari male ke female atau sebaliknya ya ini. Oke, sampai jumpa lagi di channel Adrian. Cukup mudah bukan? Nah, ini ya sisanya. Dan semoga bisa bermanfaat pada video kali ini. Sampai jumpa lagi. Mantap.